Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, masih pada pembahasan tafsir surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita telah membahas pada beberapa pertemuan yang lalu berkaitan dengan hadis qudsi, yaitu Allah tabaraka ta'ala mengatakan, qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagi salat, yaitu surat Al-Fatihah, untukku dan untuk hambaku, yaitu dibagi menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang ia minta. Nah, kemudian kita telah membawakan itu bagian yang menjadi hak Allah. Semuanya membahas tentang Allah, yaitu 3 ayat yang pertama. Membahas tentang Allah, membahas tentang sifat-sifat Allah, membahas tentang nama-nama Allah. 3 ayat yang pertama. Bahkan di dalam kandungan 3 ayat yang pertama ini disimpulkan oleh para ulama, yaitu 3 rukun ibadah, yaitu ibadah harus ada di dalamnya 3 rukun. Al-mahabbah, kecintaan, kemudian ar-raja, harap, kemudian al-khauf, dan rasa takut. Ini diantara faidah dari 3 ayat yang pertama. Padahal 3 ayat yang pertama ini semuanya membahas tentang Allah. Kemudian setelah itu, ayat berikutnya yang akan kita bahas, insyaallah ta'ala, adalah menjadi bagian untuk Allah dan untuk hambanya. Berarti ayat yang berada di tengah surat Al-Fatihah. 3 yang pertama semuanya membahas tentang Allah. 3 yang terakhir adalah untuk hambanya. Maka yang keempat berarti adalah tengah-tengahnya. Maka kata Allah, Allah mengatakan, ini untukku dan untuk hambaku. Itu firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah, ya Allah, kami beribadah. Dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ini adalah sebesar-besar ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Beliau menukil perkataan sebagian salaf
berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Maka mereka para salaf mengatakan Al-Fatihatu sirrul Quran. Surat Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran. Di dalamnya terdapat inti dari Al-Quran. Wa sirruha hadhil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun rahasia yang ada di dalam surat Al-Fatihah adalah kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kandungan utama, kandungan terbesar di dalam surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Dan ini tentunya sangat tepat karena sesuai dengan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Para ahli tafsir mengatakan illa liya'buduni, maknanya adalah illa liwahhiduni, kecuali agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah tabaraka wa taala. Berarti kandungan ayat ini begitu besarnya, karena sesuai dengan hikmah Allah menciptakan jin dan manusia. Makanya banyak para ulama yang sangat perhatian terhadap ayat ini. Di antaranya adalah seorang ulama besar, ya, abad ke-7 Hijriah, Al-Hafidh Syamsuddin, ya, Muhammad bin Abi Bakar, atau yang lebih terkenal dengan julukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tilmidz, salah seorang murid terbaik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan kandungan satu ayat ini di dalam kitab beliau yang luar biasa. Begitu banyak faidahnya, yaitu kitab Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin yang menjelaskan di dalamnya tentang tauhid, tentang jalan penghambaan seorang hamba kepada Allah. Bagaimana jalan yang lurus itu? Jalan di mana seorang hamba agar mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Ini kitab menjelaskan satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kalau dicetak menjadi kurang lebih cetakan yang sedang 4 jilid, menjelaskan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kandungannya adalah benar-benar sangat agung, di antara ayat yang teragung. Tentu nanti ada ayat yang lainnya, ya, sebagaimana pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab, apa ayat yang teragung di dalam Al-Quran? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab dengan menyebutkan atau membacakan ayatul kursi, karena semuanya membahas tentang keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ayat ini di dalam surat Al-Fatihah ini adalah berkaitan dengan muamalah, hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, seorang hamba dengan penciptanya, seorang hamba dengan yang diibadahinya. Ini adalah diantara, ya, sebab atau alasan kenapa sebagian ulama menulis khusus tafsir satu ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Dari kitab Madarijus Salikin ini, maka kemudian para ulama setelahnya banyak menulis pembahasan khusus yang berkaitan dengan tauhidul uluhiyah, atau disebut dengan tauhidul ibadah. Tauhid yang berkaitan dengan ibadah, atau yang disebut pula dengan istilah tauhid at-talab wal qasad. Ini hanya istilah, ya, tidak terlalu dipermasalahkan tentang istilah. Yang penting hakikatnya. Banyak yang menulis tentang pembahasan yang berkaitan dengan tauhid ibadah, tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyah. Di antaranya adalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala menulis kitab tauhid. Di antara bab-bab yang beliau bawakan itu banyak mengambil intisari dari kitab Madarijus Salikin atau ulama sebelumnya yang mensyarah kitab-kitab akidah. Di antaranya adalah Al-Qadhi Ibn Abil Ais Al-Hanafi dengan kitab beliau yang berjudul Syarhul Aqidah At-Tahawiyah. Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di dalam kitab syarah tersebut beliau banyak menukil dari kitab Madarijus Salikin, tetapi beliau tidak menyebut nama penulisnya terang-terangan. Tidak disebut Ibnul Qayyim berkata, tidak, tetapi langsung maknanya adalah ini. Begitu pula beliau juga banyak menukil dari kalam atau ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tetapi lagi-lagi tidak secara tegas. Kemudian banyak pula beliau menukil dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala untuk menjelaskan maksud dari al-aqidah at-tahawiyah, akidah yang disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah sebagai akidah yang benar, akidah yang lurus, kecuali dalam satu atau dua pembahasan yang para ulama nanti berselisih. Di antaranya berkaitan dengan masalah iman. Ya, karena Al-Imam At-Tahawi itu mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah di dalam masalah iman, yang mereka disebut sebagai murji'atul fuqaha. Murji'ah dari kalangan fuqaha, ahli fikih. Ini sedikit. Secara umumnya ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mengambil intisari dari penjelasan-penjelasannya, yaitu tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari kitab Madarijus Salikin. Dan banyak ulama yang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Berarti ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Di dalam ayat ini kita terjemahkan maknanya, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini kita bacakan sedikit ya, keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, iyyaka na'budu, iyyaka di sini dikatakan maf'ul bih muqaddam. Itu objek yang didahulukan. Adapun amilnya itu na'budu. Kami
beribadah. Maka dikatakan wa quddima ala aminihi li ifadatil hasri. Di sini mendahulukan yang harusnya diakhirkan dalam rangka membatasi. Asalnya seperti apa? Asalnya adalah na'buduka, kami beribadah kepadamu. Itu normalnya seperti itu. Tapi dibalik, iyyaka na'budu. Sedangkan kaidah mengatakan takhiru ma takdimu, ya. Kaidah mengatakan, kaidah lughah, kaidah bahasa, takdimu ma haqquhu takhir yufidul hasr. Mendahulukan yang harusnya diakhirkan dalam susunan kalimat ini memberikan faidah pembatasan. Yang tadinya kalau kita ungkapkan secara normal, na'buduka, kami menyembahmu, kami beribadah kepadamu. Ini tidak ada pembatasan dalam ungkapan ini. Belum ada pembatasan. Berarti bisa kami beribadah kepadamu, kami juga beribadah kepada selainmu. Ya, tidak ada pembatasan. Tapi ketika kalimatnya dibalik, iyyaka na'budu, maknanya hanya, ya, hanya kepadamu lah kami beribadah. Ini faedahnya, ya, mendahulukan yang harusnya diakhirkan. Sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan memberikan faedah pembatasan. Hanya dengan nama Allah, seperti itu maknanya. Demikian pula ayat ini, ya. Na'budu, kami beribadah. Adapun ibadah, ini para ulama ketika menyebut makna ibadah, ini beragam takrif atau definisi dari ibadah. Tetapi dari banyak definisi, di dalam ibadah itu terkandung adanya ketundukan, terkandung di dalamnya kepasrahan, terkandung di dalamnya perendahan terhadap diri dalam rangka mentaati zat yang diibadahi, mentaati perintahnya, kemudian menjauhi larangannya. Ini secara umum kan kandungannya seperti itu. Cuma ada ungkapan yang bagus, ya, yang menjelaskan apa itu makna ibadah. Yaitu apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Beliau mendefinisikan apa itu ibadah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal a'mal wal aqwal al-zahirah wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah ungkapan, ya, ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perbuatan atau baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir, yang nampak maupun yang batin, yang tersembunyi. Ini pengertian ibadah. Ismun jami'un, sebuah ungkapan yang mencakup ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minal aqwal wal af'al, dari ucapan dan perbuatan, al-zahirah wal batinah, baik yang nampak maupun tersembunyi. Ini adalah di antara sebaik-baik definisi
ibadah. Berarti kalau kita mengucapkan perkataan yang baik, kita sedang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kita disuruh mengucapkan ucapan yang benar dan baik. Wa qulu qawlan sadida. Berarti sedang menjalankan perintah Allah, sedang beribadah. Kalau kita meninggalkan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, berarti kita sedang beribadah. Karena dicintai oleh Allah. Salat terkandung di dalamnya ada ucapan yang baik, ada gerakan, berarti perbuatan, ada amalan hati, ya, ada amalan hati di dalam salat. Karena nanti ada ucapan hati, ada perbuatan hati, dibedakan oleh para ulama. Terkandung di dalam salat yaitu ibadah sebesar-besar ibadah setelah tauhid, ya, sebesar-besar ibadah setelah tauhid terkandung di dalam ibadah salat. Mengumpulkan 3 perkara yang berkaitan dengan iman. Ada di dalamnya ucapan, ada di dalamnya perbuatan, ada di dalamnya keyakinan, i'tiqad. Ya, karena para salaf, ulama terdahulu, ketika menyebutkan iman, umumnya mereka mengatakan keyakinan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, aku meriwayatkan dari 1080 syekh. Jadi gurunya Imam Al-Bukhari, yang beliau meriwayatkan dari mereka, jumlahnya adalah 1080 guru. Kata Imam Al-Bukhari, semuanya mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun, atau qaulun wa fi'lun. Qaulun wa amalun atau qaulun wa fi'lun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan ada 2 macam. Ucapan secara lisan dan ucapan di dalam hati, yaitu keyakinan, i'tiqad. Perbuatan juga ada 2 macam. Perbuatan anggota badan dan perbuatan hati. Jadi kalau dikatakan qaulun wa amalun, telah mencukupi. Jadi jangan sampai mengatakan di mana keyakinan hati, masuk di dalamnya ucapan dan perbuatan. Ya. Ini yang populer di kalangan salaf. Walaupun nanti mutakhirin, kalangan belakangan itu merinci, menjabarkannya, ya, dengan lebih jelas. Karena Al-Imam Al-Bukhari itu berbicara, ya, untuk orang di zamannya, ya, pembicaraan untuk orang di zamannya tentu bisa dipahami. Ya, ketika dikatakan qaulun wa amalun telah mencukupi. Adapun untuk zaman sekarang perlu dirinci. Maka biasanya dirinci, iman adalah nutqu atau an-nutqu bil lisan. Mengucapkan dengan lisan. Kemudian i'tiqadun, ya, bil janan, ya, i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati. Yazidu bil ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada ar-Rahman. Yanqusu bi ta'atis syaitan, ya, kemudian berkurang dengan mentaati syaitan. Tadi yang ketiga, ya, di tengah-tengahnya
amalun bil arkan. Melakukannya dengan anggota badan, ya. Jadi nutqu bil lisan, kemudian i'tiqad bil janan, kemudian amal bil arkan, yazidu bi ta'ati rahman, yanqusu bi ta'ati syaitan. Ada 5 nun, ya. Ada 5 nun. Belakangnya nun semua tadi. Ini berkaitan dengan iman. Ini adalah, ya, beberapa perkara yang berkaitan dengan, ya, perbedaan di dalam menyebutkan istilah antara ulama terdahulu dengan ulama belakangan. Maknanya sama, intinya sama. Hanya ulama belakangan itu biasanya sifatnya merinci, menjabarkan atau memudahkan biar tidak ada kesalahpahaman. Ya, kembali ke masalah ibadah. Berarti ta'rif atau definisi ibadah yang paling bagus diantaranya adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, na'budu, kami beribadah, ay natadhallalu laka akmala dhullin. Maknanya adalah kami merendahkan diri kami dengan perendahan. Kami tunduk dengan diri kami dengan ketundukan yang sempurna. Perendahan yang paling sempurna, ketundukan yang paling sempurna. Itu makna na'budu. Kami beribadah. Kemudian beliau menyebutkan, ya, hal yang menunjukkan hal tersebut, perendahan yang sempurna. Maka beliau mengatakan, walihada tajidul mu'minina yad'una asyrafa ma fi ajsamihim fi mawti'il aqdam, ya, dhullan lillahi azza wa jal. Maka engkau dapati orang-orang yang beriman, mereka meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia, anggota tubuhnya yang paling mulia pada tempat diletakkannya kaki. Dalam rangka apa? Merendahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu apa? Yasjudu ala turab, tamtali'u jabhatuhu minat turab. Kullu hada dhullan lillah. Mereka sujud, meletakkan keningnya di tanah, sehingga keningnya penuh dengan tanah. Ketika itu, di zaman Nabi SAW dan para sahabat, tentu tempat sujudnya tidak dipasang karpet seperti ini. Mereka langsung sujud di tanah. Maka ketika mereka meletakkan keningnya di tempat sujud, apabila meletakkan di tanah atau pasir, maka pasir-pasir atau tanah menempel di kening mereka. Ini adalah wujud dari apa? Perendahan diri yang sempurna. Meletakkan anggota tubuh yang paling mulia di tempat di mana diletakkan kaki, yaitu di tanah. Ya. Ini dalam rangka tunduk kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini diantara makna ibadah. Ya, bahkan yang disebutkan dalam beberapa riwayat, yaitu di malam yang malamnya adalah malam terjadinya Lailatul Qadar. Terjadinya Lailatul Qadar di zaman Nabi SAW. Ketika itu malamnya hujan. Ketika itu malamnya hujan. Kemudian Nabi SAW yang menceritakan ya tentang mimpi beliau. Ya, beliau bermimpi ketika malamnya terjadi Lailatul Qadar, beliau sholat dalam keadaan menempelkan keningnya ke tanah yang berair. Kemudian tanah tersebut pun menempel di
kening beliau. Ternyata benar. Pada pagi harinya, orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka melihat di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempel tanah yang disebabkan karena hujan yang deras pada malam harinya. Berarti malam itu adalah malam Qadar, ya. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Ini contoh ya keadaan masjid ya di zaman Nabi SAW tidak sebagaimana keadaan di zaman kita. Intinya mereka meletakkan anggota tubuh yang paling mulia di tanah. Ini wujud ya perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Syekh rahimahullah taala melanjutkan, walau ada insanan qala, sekiranya ada seseorang mengatakan kepadamu, ana uqtika dunya kullaha wasjud li. Ada seorang yang menyatakan atau mengatakan kepada seorang yang beriman, aku akan memberikan dunia kepadamu seluruhnya, tetapi sujudlah kamu kepadaku. Ma wafaqal mu'min abadan. Tentu seorang yang beriman tidak akan mau ya menuruti perintahnya. Ya. Kenapa? Karena bersujud apa? Lianna hadzal dzul lillahi azza wa jal wahdah. Karena perendahan ini, ketundukan ini hanya boleh diberikan kepada Allah azza wa jal wahdah, satu-satunya. Tidak mungkin seorang yang beriman mau menuruti perintah itu. Sujudlah kamu kepadaku, nanti aku berikan seluruh kekayaanku. Tidak mungkin bagi orang yang beriman. Tetapi ketika Allah memerintahkan, mereka senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah azza wa jalla. Ini adalah ketundukan yang sempurna. Ya, ibadah di antara ibadah terbesar ya adalah sujud. Ya, makanya berselisih para ulama. Salat ini lebih utama mana? Sujud atau berdirinya? Kan di dalam salat ada beberapa rangkaian kan, ada ruku, berdiri, ada duduk, ada sujud. Yang paling utama ini posisi apa? Yang paling utama ini posisi apa? Ini berselisih para ulama. Maka perselisihan yang terjadi yang mungkin ratusan tahun itu belum terjawab. Sampai datang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau merinci, kalau dari posisi, bentuk, ya, dari bentuk atau posisinya, maka yang paling utama adalah sujud dari posisi. Kenapa? Karena ini menunjukkan apa? Ketundukan yang sempurna, meletakkan anggota tubuh yang sempurna di tempat yang paling rendah. Dari bentuk model gerakannya, dari posisinya, yang paling utama adalah posisi sujud. Tetapi ya dari sisi zikirnya, bukan zikir, dari sisi ucapan, banyaknya ucapan, maka posisi berdiri, ya. Karena apa? Berdiri itu bisa memanjangkan bacaan surat Al-Quran, ya, yaitu tulul qiyam, memperlama berdiri, ya. Dari sisi bacaan, maka posisi berdiri lebih utama dari posisi sujud. Tapi dari bentuk gerakannya,
sujud lebih utama dari berdiri. Yang menunjukkan kenapa berdiri itu utama, karena sholat fardu, sholat yang 5 waktu, berdiri adalah salah satu di antara rukunnya. Salah satu di antara rukunnya. Tidak sah sholat seorang yang dalam keadaan dia mampu berdiri tetapi dia tidak berdiri. Ini dalam sholat wajib, sholat 5 waktu. Ya. Berarti berdiri di sini adalah di antara keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah sholat. Makanya ketika Nabi SAW melihat salah seorang sahabat yang sholatnya keliru, ngebut, tidak tumanina, maka Nabi SAW ya setelah menyuruh orang tersebut mengulang sholatnya beberapa kali dan tetap sholatnya tidak bagus juga, maka Nabi memberikan memberikan penjelasan bagaimana itu sholat yang benar dari sisi gerakan-gerakannya. Maka Nabi mengatakan, idza qumta ila shalat fa asbihil wudu'a. Jika engkau hendak mendirikan sholat, baguskan wudumu. Tsumma istaqbilil qiblat. Kemudian menghadaplah kiblat. Nah, di sini apa? Jika engkau ingin berdiri untuk melaksanakan ibadah sholat, maka berdiri merupakan rukun berdasarkan hadis ini. Ini para ulama, rukun di dalam sholat. Idza qumta ila sholat, jika engkau ingin berdiri ya untuk mendirikan sholat, baguskan wudumu, kemudian menghadaplah kiblat, fakabbir, dan bertakbirlah. Ya, ini adalah di antara beberapa perkara yang berkaitan dengan ibadah terbesar, yaitu sholat. Setelah syahadat tentunya, setelah seorang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka mereka diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, sebagaimana perintah Nabi SAW ketika menyuruh Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah kepada ahli kitab. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala beliau melanjutkan, wal ibadatu tadhammanu fi'la kulli ma amara Allah bihi wa tarka kulli ma nahallahu anhu. Ibadah terkandung di dalamnya melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Lianna man lam yakun kadzalik falaysa bi'abid. Karena orang yang tidak melakukan hal tersebut, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, bukanlah disebut sebagai abid, orang yang beribadah. Law lam yaf'al al-ma'mur bih lam yakun abidan haqqan. Jika dia tidak melaksanakan perintah Allah, maka dia bukanlah hamba yang sebenarnya. Ya. Walau lam yatrukil manhiya anhu lam yakun abidan haqqan. Demikian pula orang yang tidak meninggalkan larangan dari Allah juga tidak disebut sebagai hamba yang sebenarnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, al-abdu, hamba itu yang sebenar-benarnya adalah walladzi yuwafiqul ma'bud fi muradihi asy-syar'i, yaitu yang bersesuaian dengan keinginan al-ma'bud, zat yang diibadahi, keinginan yang sifatnya asy-syar'i. Ya, karena ada istilahnya iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Keinginan Allah yang syar'i adalah dari perintah-perintahnya yang harus dilaksanakan. Larangan-larangan Allah yang harus ditinggalkan. Ini disebut keinginan syar'i, ya. Iradah asy-syar'iyyah. Fal ibadah tastalzimu an yaqumal insan bi kulli ma umira bihi.
wa an yatruka kullama nuhya anhu. Maka ibadah itu pasti melazimkan seorang melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Inilah ya beberapa pembahasan yang berkaitan dengan tafsir Iyyaka na'budu. Kita akan lanjutkan nanti setelah sholat Isya insyaallah taala ayat atau kalimat selanjutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Masih pada pembahasan firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Bagian yang pertama dari ayat ini yang berkaitan dengan ibadah, ya tentu kalau kita bahas semuanya itu sangat luas, sangat panjang. Bahkan seluruh kehidupan kita adalah berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan tauhid, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kita sedikit saja mengambil faidah dari ayat ini. Tentunya kalau bisa selesai pada malam hari ini, itu yang kita inginkan tentunya. Tetapi sebagaimana perkataan sebagian ulama, ini berkaitan dengan mengambil fawaid atau faidah. Kita contohkan seorang ulama besar, Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik bin Anas. Beliau dikenal sebagai ulama ahli hadis, menulis kitab yang masyhur, kitab Al-Muwatta. Beliau kumpulkan kitab Al-Muwatta itu dari kurang lebih 100.000 hadis, diseleksi, dibuatkan bab di dalam kitabnya. Kemudian beliau memilih riwayat-riwayat yang paling sahih. Itu beliau lakukan selama kurang lebih 40 tahun. Padahal riwayatnya tidak sebanyak riwayat Al-Imam Al-Bukhari misalnya, atau Al-Imam Muslim, dan lain-lain. Sedikit hadis yang dicantumkan di dalam kitab Al-Muwatta. Tapi beliau kumpulkan kurang lebih selama 40 tahun. Hadis marfunya yang bersambung sampai kepada Nabi SAW sekitar 700. Mauqufnya itu bersambung sampai sahabat 100-an lebih. Kalau dikumpulkan menjadi sekitar 800 hadis lebih. 852 itu yang diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Nanti ada yang lainnya. Tapi intinya tidak terlalu banyak. Adapun apabila digabung dengan riwayat-riwayat atau athar yang lain, bisa 2000-an tentunya. Tetapi masih sedikit jika dibandingkan dengan yang Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang masyhur. Maka suatu ketika Imam Malik itu mengadakan daurah.
kajian intensif ilmiah menjelaskan, meriwayatkan kitab Al-Muwatta. Tentunya beliau tidak membaca, hanya menyimak, karena ini kebiasaan Imam Malik. Meriwayatkan hadis yang membacakan muridnya. Qiraah, ya, sistemnya adalah qiraah, dibacakan. Imam Malik menyimak. Dilakukan selama 40 hari. Ya, kajiannya selama 40 hari. Kemudian Imam Malik setelah 40 hari, sebelum menutup kajiannya, maka beliau berkomentar. Sebuah kitab yang aku kumpulkan selama 40 tahun, kalian hanya mengambilnya selama 40 hari. Tentu sedikit sekali faedah yang kalian dapatkan. Ini pelajaran, ya, bahwasanya ilmu di dalam Islam itu sangat luas. Ini contoh, kata Imam Malik, kitab yang aku kumpulkan selama 40 tahun, kalian ingin mengambilnya dalam waktu 40 hari. Tentu sedikit sekali faedah yang bisa kalian ambil. Ini kata Imam Malik. Demikian pula, ya, kajian tafsir kita ini. Kalau kita mau mengikuti, ya, misalkan pembahasan khusus Imam Ibnu Qayyim, Madarijus Salikin, dan tentunya setiap paragraf banyak faedahnya, bukan faedah yang berulang tentunya. Satu ayat ini Imam Ibnu Qayyim ternyata menulis kurang lebih 4 jilid. Kita baru sejam, ya, baru sejam di dalam mengambil faedah dari ayat ini, satu ayat ini. Karena satu ayat ini tadi dikatakan apa? Rahasia di dalam surat Al-Fatihah di ayat ini. Rahasia intisari di dalam surat Al-Fatihah di ayat ini. Kalau seorang hamba paham ayat ini, maka dia nanti keluar dari dunia ini, wafat, insya Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam syarah beliau, Syarhul Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, ya, awal wajibin tauhid. Perkara yang paling utama, yang pertama kali yang harus diperhatikan oleh seorang hamba adalah tauhid. Wa akhiru wajibin tauhid. Perkara akhir juga yang harus diperhatikan oleh seorang hamba adalah tauhid. Makanya benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Maknanya sesuai dengan ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti Al-Maliki, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam kitab tafsir beliau Adwaul Bayan, ketika menafsirkan ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat ini tentang kewajiban tauhid, karena kandungannya adalah kandungan dari la ilaha illallah. Kandungan dari la ilaha illallah di dalam ayat ini. Karena tauhid yang terkandung di dalam la ilaha illallah itu mengumpulkan dua perkara. Pertama adalah al-itsbat, penetapan.
Hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Hanya Allah lah satu-satunya Rabb yang benar. Yang kedua, adanya an-nafyu, penafian. Penafian dari sesembahan selain Allah. Sebenarnya saya ingin membacakan tafsir dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti ini yang berkaitan dengan penjabaran la ilaha illallah. Tapi baru membaca separuh tafsir dari Syekh Utsaimin sudah berlalu hampir 1 jam. Ya, belum fawaidnya yang akan dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala. Ya, marilah kita lanjutkan. Ya, terakhir tadi di akhir sebelum sholat Isya agak ngebut. Ya, ulang sedikit. Ya, mungkin kita hanya pada malam hari ini hanya menjelaskan maknanya ini secara secara global menurut Syekh Utsaimin. Insyaallah taala apabila memang dibutuhkan pada pertemuan yang akan datang, kita akan membaca sedikit lagi dari ulama yang lainnya, kemudian membawakan fawaidnya. Ya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, tadi dikatakan di dalam ibadah itu terkandung segala perbuatan yang berkaitan dengan perintah Allah yang harus dilaksanakan. Kemudian segala larangan Allah yang harus ditinggalkan. Maka seorang tidak dianggap sebagai seorang hamba yang hakiki, yang sebenarnya, apabila dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Demikian pula seorang juga tidak bisa disebut sebagai hamba yang hakiki jika dia tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara makna takwa. Takwa ketika disebutkan sendirian mencakup 2 perkara ini, mengerjakan perintah, menjauhkan diri dari larangan. Berarti beramal saleh. Tetapi apabila digandengkan dengan albir, ya, albir wa taqwa, itu maknanya lain, seperti iman dengan Islam. Albir disebut sendirian, maknanya juga sama dengan takwa. Tetapi kalau digandengkan, maknanya albir adalah melaksanakan perintah-perintah, amal saleh, takwa menjauhi larangan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini digandengkan. Berarti maknanya lain. Tetapi kalau disebut sendirian, maknanya mencakup dua-duanya. Wala tamutunna illa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Mencakup 2 perkara, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah, dalam keadaan bertauhid. Ya, dalam keadaan bertauhid. Kata Syekh Utsaimin, seorang hamba yang sebenarnya adalah seorang yang dia bersesuaian dengan keinginan Allah yang sifatnya syar'i. Ya, maka dikatakan huwallazi yuwafiqul ma'buda fi muradihi asy-syar'i, yang bersesuaian dengan perintah al-ma'bud, tapi perintah keinginan syar'i. Jadi ada 2 iradah atau keinginan. Iradah yang sifatnya syar'i ini ada pada perintah dan larangan Allah. Tentu semuanya dicintai. Iradah syar'iyah dicintai oleh Allah. Allah cinta salat, Allah cinta zakat, Allah cinta puasa. Allah cinta seorang yang meninggalkan zina. Allah cinta seseorang yang meninggalkan segala perbuatan maksiat. Ini namanya iradah syar'iyah. Adapun yang kedua adalah iradah kauniyah, yang pasti terjadi meskipun Allah
tidak cinta terhadap hal tersebut. Tetapi dengan hikmahnya Allah menjadikan ya perkara tersebut terjadi, pasti terjadi. Ini adalah iradah kauniyah. Yang dicintai walaupun belum tentu terjadi adalah iradah asyariyah. Seorang hamba yang sebenarnya yang sesuai dengan iradah syar'iyah, yaitu beriman, bertakwa, dan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ini adalah kandungan dari al-ibadah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, yang firman Allah Ta'ala, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah. Ini sama ada pembatasan pula, karena dibalik. Ya. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian beliau Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, wala yumkinu an yakuna qiyamu hadha bi ghairi ma'unatillah. Walihada qala ta'ala wa iyyaka nasta'in. Tidak mungkin semua tadi ibadah tersebut dari perintah maupun larangan bisa dilakukan oleh hamba kecuali apabila ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah berfirman, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, ya. La nasta'inu illa iyyaka 'alal ibadah. Yang maknanya kami tidak meminta tolong kecuali kepada Engkau, ya Allah, atas ibadah ini. Ya. Ini adalah makna dari wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan. Ya, karena al-isti'anah maknanya adalah talabul aun, meminta pertolongan. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggabungkan antara ibadah dan al-isti'anah. Ibadah didahulukan, kemudian setelahnya baru disusul dengan al-isti'anah, meminta tolong. Ya. Di antaranya yang berkaitan dengan al-isti'anah adalah at-tawakkul. Ya. Di antaranya yang berkaitan dengan perkara yang sering ya, digandengkan oleh Allah Tabaraka wa taala adalah ibadah, kemudian al-isti'anah dan at-tawakkul. Tawakal. Ini banyak ya di dalam ayat Al-Qur'an, penggandengan tiga perkara ini. Ibadah digandengkan dengan al-isti'anah. Kemudian digandengkan dengan at-tawakkul, ya. Bertawakal pada banyak tempat di dalam Al-Qur'an, ya. Karena tegaknya ibadah dengan sempurna, seorang bisa ibadah dengan sempurna, itu hanya bisa didapatkan apabila seorang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan tafwid, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya secara ringkas dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi didahulukan ibadah. Kenapa didahulukan ibadah? Karena inilah seorang hamba, tuntutan pertama seorang hamba adalah ibadah. Ibadah banyak diterjemahkan dengan at-tauhid. Kembali lagi tadi, perkara yang pertama kali yang wajib adalah tauhid. Ya. Adapun kandungan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tentu sangat banyak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya. Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya. Yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, waktunya tidak cukup. Jadi pada pertemuan yang akan datang kita akan membacakan sedikit faidah dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, kemudian kesimpulan ayat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala insyaallah taala.
Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Ya, barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau apabila telah jelas semua kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Ya, Ustaz, banyak sekali yang bisa ditanyakan, tapi saya batasi saja. Ada dua aja. Pertama itu, dalil apa yang digunakan oleh mereka yang sholat, biasanya sholat tarawih itu yang nggak pakai tumanina itu, yang hilang itu. Iya. Terus yang kedua ini masalah begini juga bisa dikatakan bahwa kalau orang yang tidak beribadah tidak berhak dia untuk tidak Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Masya Allah, ini pertanyaan bagus ya. Ini berkaitan dengan tadi sholat taraweh, berkaitan dengan tumak nina. Ya, tumak nina. Sebelum membahas sholat taraweh, kita membahas sholat secara umumnya dulu. Ya, tadi yang saya bawakan riwayat tentang seorang yang buruk dalam sholatnya, kemudian diajarkan bagaimana cara sholat, itu terkandung di dalamnya faidah yang sangat banyak. Di antaranya faidahnya adalah yang ditanyakan tadi, yaitu tumak nina. Ternyata apa? Tumak nina ini menurut jumhur mayoritas ulama adalah hukumnya bukan hanya wajib. Kalau wajib bisa lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Hukumnya adalah rukun. Jadi tidak bisa digantikan dengan apapun. Apabila lupa harus diulang. Dan ini rukun. Kalau wajib lupa tinggal sujud sahwi. Berarti lebih tinggi daripada rukun. Maka Nabi menjelaskan di sini, di antara yang menunjukkan hal tersebut tumanina adalah rukun adalah ketika Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini yang keliru sholatnya, beliau mengatakan, "Tsummarka' hatta tatma'ina raqi'a." Kemudian rukulah kamu sampai kamu tenang dalam rukumu. Mana itu tumanina? "Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian angkat kepalamu dari ruku sampai kamu berdiri dengan tenang, dengan kokoh. Dalam riwayat lain, ya, hatta tarji'a kullul 'idham maka naha. Sampai tulang-tulang kembali kepada posisinya, berarti lurus. Berarti ini tumanina. Hukumnya adalah suatu yang lebih dari wajib rukun. Ini mayoritas ulama, 3 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, berdasarkan hadis ini, tentu nanti ada dalil yang lainnya, ini salah satu dalilnya, menunjukkan tumanina adalah rukun. Tidak sah sholat seseorang kecuali harus tumanina. Hanya nanti perbedaan pendapat kadar minimal tumanina itu berapa, kan seperti itu. Kadar seseorang disebut dia telah tumanina itu berapa saat? Nah, khilafnya kan di situ. Sebagian mengatakan seukuran zikir yang wajib. Misalkan zikir yang wajib dalam ruku adalah Subhana rabbiyal azim. Jadi kalau dia mengatakan Subhana rabbiyal azim secara sempurna, itu sudah dianggap tumanina. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini sudah dianggap tumanina walaupun dalam kadar minimalnya, kan seperti itu. Ini mayoritas ulama. Jadi sholat kalau tidak tumanina maka tidak sah sholatnya. Kemudian sebagian ulama Hanafiyah dari kalangan mazhab Hanafi, mereka berpendapat tumanina itu sunnah. Ini Hanafiyah bahkan pernah terjadi perdebatan ya yang dilakukan oleh di zaman ya Sultan Mahmud Subuktikin, seorang sultan
India dari kalangan Hanafiyah yang dia bermadzhab Hanafi melihat dalil-dalil yang ada tentang sholat bersesuaian dengan madzhab Syafi'i, padahal dia pengikut Hanafi. Maka disuruhlah dua orang, ya, ulama, satu Hanafiyah, satu Syafi'iyah, untuk menjelaskan atau untuk mempraktekkan cara sholat masing-masing dari keduanya. Ternyata apa? Yang praktek adalah dari kalangan Syafi'iyah. Ya, Al-Imam Al-Qafal ketika itu. Al-Imam Al-Qafal. Ternyata apa? Ketika mempraktekkan madhab Syafi'i, dipraktekkan dengan sebaik-baik sholat, sunnahnya, wajibnya, rukunnya, sempurna. Giliran mempraktekkan sholatnya Imam Abu Hanifah, mempraktekkan seluruh rukhsah. Tidak ada tumaninah di antaranya, rukhsah. Karena hanya sunnah. Berarti kalaupun tidak tumaninah menurut madzhab Hanafi, berarti apa? Sah. Misalkan enggak bertakbir, harusnya Allahu Akbar. Dia pakai bahasa Persia. Sah menurut Imam Abu Hanifah. Ya. Karena dalilnya adalah wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dia menyebut nama Allah dan sholat. Apapun yang penting nyebut nama Allah. Allahu A'zam atau yang lainnya. Terus tidak ada tumaniyahnya sama sekali. Kemudian tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena bagi madzhab Hanafi surat Al-Fatihah adalah tidak wajib, ya. Maka Nabi mengatakan kepada seorang yang keliru salatnya, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kata Hanafiyah, yang penting mudah bacaannya, enggak harus Al-Fatihah. Tapi jumhur menggabungkan ayat yang lainnya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kemudian yang lucu, sebelum salam dia kentut. Marah langsung Raja Hanafiyah ini. Ini main-main. Bagaimana mungkin ini disebut sebagai sholat? Kentut sebelum salam. Karena dalam madzhab Hanafi, kalau tinggal salamnya doang, ternyata dia kentut, sholatnya sah. Tapi ini semuanya kan rukhsah. Rukhsah dikumpulkan dalam satu rangkaian sholat. Dari awal sampai akhir. Tentu kalau Imam Abu Hanifah melihat sholat ini, pasti mengatakan, ini namanya bukan sholat, tapi ini namanya penghinaan. Nah, seperti itu. Mungkin dari 10 rukhsah, 1 rukhsahnya. Ya karena darurat. Mungkin itu seperti itu harusnya. Tapi intinya adalah, tumakninah adalah sunnah. Menurut madhab Abu Hanifah. Walau alam, saudara-saudara kita yang sholat tarawihnya ngebut, itu ngikutin madhab siapa? Barangkali bukan ngikutin madhab. Ya, barangkali. Karena kan kalau mereka ditanya, madhab antum apa? Wah, Syafi'iyah pokoknya. Ya, pokoknya harus kunut subuh, berarti kan Syafi'iyah banget. Ya kan? Giliran kunut subuh, Syafi'iyah banget. Giliran sholat tarawih, sebagainya ngebut. Padahal kalau konsisten, ya nggak sah sholat mereka. Kan gitu. Jadi Allah alam mengikuti madhab siapa saya tidak tahu. Tapi intinya seperti itu. Jumhur ulama, tumakninah adalah rukun. Rukun itu ya kadar minimalnya itu. Satu zikir wajib. Satu zikir wajib. Jadi nggak langsung. Ya lebih baik, makanya harus tenang. Misalkan Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lengkap, tenang. Karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Nabi ketika mengangkat kepalanya dari ruku itu berdiri lama. Sampai-sampai kami mengira, apakah Nabi lupa? Nah, ini dalil sebagian ulama bahwasanya disunahkan setelah ruku bersedekap. Seandainya Nabi luruskan tangannya, sahabat nggak akan lupa. Sebentar lagi turun, kan tangannya udah diluruskan. Nabi kembali bersedekap, makanya dianggap lupa. Ini sebagian ulama berpendapat dengan riwayat ini. Seandainya Nabi awalnya sedekap, kemudian sambil hamidah tangannya diluruskan, sahabat nggak mungkin mengatakan Nabi lupa, pasti sebentar lagi turun, hanya diperlama berdirinya. Tapi kata Anas, kami menyangka barangkali Nabi lupa, karena posisi sebelum ruku dengan setelah ruku sama, maka dianggap lupa. Dari sini, sebagian ulama mengambil pendapat kembali bersedekap. Tapi Malikiyah sebaliknya. Dari sini berarti Nabi dari awal memang nggak sedekap. Dari awal seperti ini, irsal. Makanya sambil minta kembali irsal, sama-sama dari awal irsal, maka Nabi dianggap lupa. Dalilnya sama, cara pengambilan hukumnya berbeda. Berarti hukum asal sholat tidak bersedekap. Ini Malikiyah. Sebagian ulama, hukum asal sholat, posisi berdiri berarti bersedekap. Ya, jadi Malikiyah
Jangan heran kalau misalkan kita melihat mazhab Maliki dari kalangan orang-orang Maghrib, Maroko misalkan. Ya, Allahu Akbar, langsung diluruskan gini tangannya. Langsung diluruskan. Adapun jumhur ulama disedekapkan atau diletakkan. Diletakkan atau disedekapkan. Ini yang pertama. Jadi Allahu a'lam mereka mengambil dalil dari mana. Walaupun tadi ada nukilan Imam Abu Hanifah pendapat apa? Tumaninah hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, apa tadi lupa? Iya. Iya karena butuh ayat nasta'in ini sangat menarik. Inilah ya alasan sebagian ulama menulis pembahasan khusus tauhid yang berkaitan dengan ibadah atau tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena orang-orang musyrik zaman dulu ini, orang musyrik itu mereka itu mengenal Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai zat yang mengatur alam ini, mengetahui. Cuma dalam masalah peribadahan, mereka di samping menyembah Allah, menyembah selainnya. Ini dalam keadaan aman. Nah, dalam keadaan aman. Tetapi ketika dalam keadaan bahaya, misalkan mereka mengarungi lautan, ya, ada gelombang yang sangat besar, mereka kembali bertauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Setelah selamat sampai daratan, mereka kembali menyekutukan Allah. Maka dari satu sisi, dari sisi rububiyah, mereka memang tahu rububiyah, cuma tidak disebut sebagai orang yang bertauhid karena tidak mengikhlaskan ibadah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Maka apabila orang-orang kafir berdoa, ya tidak mungkin berdoanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena pernyataan mereka jelas. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kepada Allah. Berarti memang mereka mengakui bukan iyyaka na'budu, hanya na'buduka wa na'budu al-asnam. Kami menyembah Engkau ya Allah, tapi kami menyembah pula berhala-berhala. Mereka tidak bertauhid dari sisi ini. Sehingga pembahasan ya yang di antara pembahasan yang paling banyak berkaitan dengan tauhid adalah berkaitan dengan tauhid ibadah. Kalau di masa ulama terdahulu, kalangan 4 madhab atau yang lebih dekat, itu kebanyakan pembahasannya al-asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Belakangan, begitu maraknya kesyirikan, mereka meminta kepada penghuni kubur, beristighatsah, ya, istighatsah, dan isti'anah, meminta pertolongan kepada penghuni kubur. Sehingga ini merusak kemurnian tauhid. Maka ditulislah karya-karya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Penghambaan diri yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik mereka tidak beribadah kepada Allah. Walaupun dalam keadaan tertentu. Nah ini, keadaan terdesak, mereka terkadang mengikhlaskan diri kepada Allah dalam keadaan tertentu. Ya, dalam keadaan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ya. Misalkan kita sudah tahu bahwa balik itu ya banyak perbedaan yang lain. Seperti ini kan tadi orang bilang tadi balik ini mata balik itu kayak siar, seakan-akan sama. Cara kita memandang perbedaan ini bagaimana dan apakah boleh dipakai satu. Yang kedua, saya terus tentang sujud, kita kan tadi banyak bahas tentang sujud. Pengalaman dengan yang lebih kuat atau yang biasanya lebih kuat. Menentukan kepentingan. Karena kita ya, karena itu sama. Jadi tolong dicekkan yang benar-benar. Ini udah berapa jam nih? Masya Allah nih. Ya tadi, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ya tadi sedikit yang memberikan contoh bahwasanya para ulama ketika memandang satu dalil
Pertama, dalilnya sahih, telah disepakati benarnya. Terkadang mereka berbeda cara mengeluarkan hukumnya. Ini pembahasan yang panjang, karena dikaitkan dengan usul. Jadi masing-masing ulama itu memiliki usul, fondasi di dalam mengeluarkan hukumnya. Ketika nanti ada sedikit perbedaan usul, produk hukumnya juga berbeda. Ini harus dibahas, ya. Ya, tarikh di dalam masalah fikih. Kayak misalkan Imam Malik, kenapa Imam Malik memilih bersedekah, irsal, tidak menyedekapkan tangannya ketika sholat? Beliau berdalil dengan usul, yaitu amalan ahli Madinah. Jadi ada usul yang disepakati, Al-Quran jelas sepakat, Sunnah jelas sepakat, Ijma juga sepakat, Qiyas juga sepakat. Ini 4 disepakati. Selain dari 4 ini, itu banyak usul yang diperdebatkan. Apakah perkataan sahabat dalil? Nah, ini juga diperdebatkan. Apakah syar'u man qablana, syariat umat terdahulu dalil? Ini juga diperdebatkan. Apakah amalan penduduk Madinah dalil? Ini juga diperdebatkan. Nah, di antara usul yang dipakai oleh Imam Malik adalah apabila ada hadis sifatnya tidak mutawatir, berarti hadis ahad, derajatnya tidak mutawatir, kemudian bertentangan dengan amalan penduduk Madinah yang mutawatir, turun-temurun diketahui, maka didahulukan mengikuti amalan ahli Madinah. Ini kata Imam Malik. Karena para sahabat kibar berada di Madinah. Anak-anak mereka di Madinah. Ini diwariskan turun-temurun. Berarti cara beribadah mereka diwariskan dari para sahabat di dalam memahami dalil tersebut. Apabila dalilnya adalah sifatnya ahad, tidak mutawatir, ya, bersifat dhanni, hanya praduga, bukan qat'i suatu kepastian. Nah, ini pembahasan usul jadinya. Ketika usulnya berbeda, produk hukumnya berbeda. Adapun Imam Malik, mutaqaddimin, ulama Malikiyah, mutaqaddimin. Jadi kalangan Malikiyah abad ke-3 Hijriah ke atas, Imam Malik itu memilih pendapat disunahkannya bersedekap. Karena inilah yang dinaskan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Imam Malik membawakan di dalam kitab Muwatta 2 hadis yang berkaitan dengan sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Ini kitab Muwatta. Ada 2 hadis ini. Kemudian, kenapa timbul Imam Malik itu irsal? Karena dinukil di dalam kitab Al-Mudawwanah dari muridnya Ibnul Qasim. Ibnul Qasim bertanya kepada Imam Malik, bagaimana pendapatmu wahai Imam ketika sholat, bersedekap atau irsal? Kata Imam Malik, aku tidak menyukai bersedekap di dalam sholat. Tetapi apabila sholat sunnah, aku memberi rukhsah. Ini satu riwayat dari murid beliau, Al-Imam Ibnul Qasim. Yang lainnya menukilnya adalah bersedekap. Tetapi kitab Al-Mudawwanah ini, yang dinukil di Mudawwanah ini dijadikan pendapat muktamad mutakhirin Malikiyah. Sebagaimana yang dinaskan oleh Imam Khalil Ibni Ishaq Al-Maliki Al-Jundi dalam kitab beliau, Mukhtasar Khalil. Jadi belum disebut sebagai pakar Malikiyah kalau belum menguasai kitab Mukhtasar Khalil. Sebuah kitab fikih yang lebih mirip teka-teki. Ya. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Imam Malik berdasarkan riwayat para sahabat, di antaranya adalah riwayat dari Abdullah bin Zubair, irsal di dalam sholatnya. Ya. Tetapi jumhur ulama memilih pendapat bersedekap karena ada sabda Nabi SAW, kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajul yadahul yumna ala dhira'il yusra fi sholat. Dahulu para sahabat diperintahkan seorang hendaknya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Kemudian dalam riwayat yang lain, kami para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan waktu sahur, menyegerakan berbuka, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Kemudian riwayat lainnya dari Wa'il bin Hujr, ra'aitun nabiyya
SAW, aku pernah melihat Nabi SAW sholat. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Tapi intinya para ulama dari kalangan empat madzhab mengatakan bersedekap di dalam sholat hukumnya sunnah. Ini yang paling penting. Hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Jadi antum menyengaja sholat dari awal, Allahu Akbar, irsal, sholatnya sah, tidak perlu sujud sahwi, cuma meninggalkan sunnah. Jadi jangan disangka bersedekap itu hukumnya wajib. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Kita tahu mengatakan ini sholatnya salah, ini sholatnya benar. Bahasa ini keliru di dalam fikih. Ya, ini sholatnya benar, ini sholatnya salah, keliru. Yang betul, dirinci hukumnya. Apakah rukun? Tidak boleh dilanggar. Apakah wajib? Kalau dilanggar karena lupa, sujud sahwi. Apakah sunnah? Kalau tidak dilakukan, hanya mengurangi keutamaan, tapi tidak mengakibatkan batal sholatnya. Ini perlu dirinci. Kenapa ada kitab fikih, ada rinciannya rukun, wajib, sunnah untuk hal-hal seperti ini? Apa yang prinsip? Apa yang bukan prinsip? Di antara yang prinsip adalah takbiratul ihram, menurut jumhur ulama. Harus diucapkan. Rukunnya di mana? Di ucapannya. Allahu Akbar. Ini rukunnya. Ngangkat tangan sunnah, meletakkan tangan sunnah. Kenapa fokus pada yang sunnah? Yang rukunnya ditinggalkan. Diam. Ini nggak sah sholatnya. Ini. Angkat tangan dengan khusyuk tanpa suara, nggak sah sholatnya. Tapi Allahu Akbar sah walaupun nggak angkat tangan. Ini tidak mengetahui mana yang prinsip, mana yang bukan prinsip, yang menyebabkan nanti kekacauan. Ya, adapun kalau Syiah meluruskan tangannya, ini bukan menjadi kekhususan bagi mereka, karena Syafi'iyah dalam riwayat yang ketiga juga mereka memilih pendapat irsal, tidak disedekapkan. Jadi ini perkara yang luas maksudnya. Jadi poin pentingnya adalah meletakkan tangan itu sunnah, sangat dianjurkan. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, di sini. Ya tentu pembahasannya panjang dalam fikih. Ini saya kasih gambaran saja. Disebabkan karena usul yang berbeda, produk hukumnya berbeda. Ya. Terlalu banyak pembahasan seperti ini. Dari awal, ya. Di Libya contohnya dari awal. Kitab Bidayatul Mujtahid. Dari awal ulama berbeda pendapat. Dalilnya ini, sebab khilafnya ini. Ulama bersepakat. Dalilnya ini. Ulama berbeda pendapat. Syafi'i ngomong A, Malik ngomong B, Abu Hanifah ngomong ini. Imam Ahmad ngomong ini, sebab khilafnya ini, dalilnya ini. Seperti itu pembahasannya. Tetapi kenapa ditulis kitab madhab tertentu untuk memudahkan orang awam, ya? Untuk memudahkan orang awam. Biar tidak bingung, dikasih satu pendapat, langsung bisa diamalkan. Ini tujuannya seperti itu kan. Adapun kalau sudah mempelajari ilmu, masuk ke dunia khilaf, ya tentu perjalanan yang panjang. Orang awam cukup satu pendapat, nggak masalah. Saya ikuti pendapat satu, cukup. Yang penting ada salafnya, khilaf muktabar yang diakui. Ya, ini singkat seperti itu. Adapun kalau mau mendalami harus dari awal, bahas sejarahnya, khilaf, kemudian usulnya, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Hah? Oh, cium tangan. Ini masalah hay'ah, bentuk, ya. Memang sebagian ulama itu banyak, sebagian mengatakan mengharamkan posisi-posisi seperti itu, ya. Mencium sampai posisi sujud, mencium sampai posisi menyerupai ruku. Itu sebagian ulama mengharamkan. Tapi kalau menciumnya tidak, posisi menciumnya tidak. Mencium tangan boleh. Banyak para ulama kemudian bertemu dengan murid-muridnya, muridnya mencium kepalanya, mencium tangannya, itu tidak masalah. Ya, yang penting dilihat dari posisinya seperti itu. Seorang anak mencium ibunya, kalau posisinya bukan posisi sujud atau ruku, ya tentu tidak masalah. Misalkan ibunya duduk di kursi, anaknya di bawah, cium aja dari bawah, kan nggak masalah. Posisinya bukan ruku, posisi bukan, ya, posisi bukan sujud. Mencium kepalanya juga tidak dipermasalahkan. Memang kalau posisi sujud jelas. Bahkan Mu'adz bin Jabal pernah dilarang ketika pulang
Ya, dari Safar mendapati orang-orang Nasrani, pendetanya, mereka disujudi oleh pengikutnya. Pulang ke Madinah langsung sujud kepada Nabi SAW. Maka ditegur, "Wahai Mu'ad, sesungguhnya ya tidak boleh bersujud kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya aku membolehkan seorang bersujud, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu kalau boleh. Berarti nggak boleh kan seperti itu. Ya jadi ya kalau mau cium tangan ya hindari posisi yang menyerupai ruku atau posisi yang menyerupai sujud. Intinya boleh, mencium tangan itu boleh. Ya. Boleh bukan sunnah ya gitu. Boleh-boleh saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.